Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang mana atas rahmat dan hidayahnya beliau senantiasa memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Salah satunya nikmat sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul kembali walaupun dalam keadaan online. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Baik teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan saya berkesempatan sharing ilmu, sedikit mempresentasikan ilmu mata kuliah bimbingan konseling mengenai diagnosa kesulitan belajar. Di sini saya mempunyai ketiga pemateri yang sangat luar biasa hebatnya. Di salah satunya di sebelah kanan saya ada Teh Sabila Aulia, selanjutnya ada Teh Tri Indah, dan yang paling ujung ada Kang Hisham Mutashim. Langsung saja, mungkin teman-teman sudah tidak sabar mendengarkan materi dari kami, dan begitu pula dengan pemateri kita di sini sudah tidak sabar ingin sharing mempresentasikan diagnosa kesulitan dalam belajar. Teman-teman, kali ini saya sudah bersama pemateri pertama. Di sini ada Teh Sabila Aulia. Baik Teh, mungkin alangkah lebih baiknya ya kita sedikit bercengkrama dulu mengenai diagnosa kesulitan belajar, karena pada hakikatnya kita itu sebagai mahasiswa PAI, pendidikan agama Islam, tertuju kepada pendidik, karena PAI mau tidak mau meskipun nantinya apakah kita di lapangan kita terjun langsung, bertemu langsung dengan peserta dengan berbagai mempunyai kesulitan belajar yang berbeda-beda. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas mengenai diagnosa kesulitan belajar, sehingga kita sebagai pendidik nantinya sudah tahu apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi peserta didik yang mempunyai kesulitan-kesulitan. Mungkin Teh Sabila bisa sedikit menjelaskan kepada saya dan juga kepada teman-teman apa sih Teh diagnosa kesulitan belajar itu, karena kita sudah pasti harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Kira-kira apa sih Teh diagnosa kesulitan belajar itu? Jadi, pengertian dari diagnosa kesulitan belajar itu ialah suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus, menemukan penyebab timbulnya masalah, serta menemukan letak dan jenis kesulitan yang terjadi pada siswa, dan menetapkan kemungkinan-kemungkinan bantuan yang akan diberikan sehingga siswa tersebut dapat terlepas dari masalah kesulitan belajarnya. Masya Allah, jadi kita sudah tahu ya teman-teman mengenai pengertian diagnosa kesulitan belajar, di mana saat itu kita sebagai pendidik sudah pasti akan mencari tahu penyebabnya apa, solusinya apa, sehingga peserta didik tersebut bisa keluar, bisa terlepas dari kesulitan belajar tersebut. Lalu setelah itu sebagai pendidik ya kita pasti harus mengetahui jenis-jenisnya apa saja sih, sehingga nanti saat kita berhadapan langsung dengan peserta didik, contoh peserta didik si A mengalami kesulitan belajar yang ini, peserta didik si B mengalami kesulitan belajar ini. Nah, ini masuk ke dalam jenis yang mana, ini masuk ke dalam jenis yang mana, apa saja sih Teh jenis-jenisnya itu kesulitan belajar? Jadi jenis-jenis kesulitan belajar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kesulitan dalam berbicara dan berbahasa. Hal ini menjadi indikasi awal bagi kesulitan belajar yang dialami seorang anak. Orang yang mengalami kesulitan jenis ini
menemui kesulitan dalam menghasilkan bunyi-bunyi yang tepat, berkomunikasi dengan orang lain melalui penggunaan bahasa yang benar, atau memahami apa yang orang lain katakan. Lalu yang kedua, permasalahan dalam hal akademik. Peserta didik yang mengalami gangguan kemampuan ini disarankan dapat berbaur dengan teman sekelasnya demi meningkatkan kemampuan membaca, menulis, maupun berhitung, serta kemampuan akademik lainnya. Lalu yang ketiga, kesulitan lainnya nih. Dalam hal ini, yang mengalami kesulitan dalam mengkoordinasi gerakan anggota tubuh. Seperti itu. Oh, jadi ada 3 ya Teh macam-macamnya. Tadi disebutkan kesulitan dalam berbahasa, ada anak yang memang sulit dalam berbahasa, entah itu pelafalannya yang berbeda dengan anak lain ataupun semacamnya. Lalu tadi kesulitan dalam akademik ya Teh. Nah, ini juga penting karena tingkat IQ peserta didik itu berbeda-beda. Kecerdasan peserta didik itu beda-beda, tidak bisa disamaratakan. Tetapi kita sebagai pendidik harus bisa tentunya mencari cara bagaimana caranya dengan IQ yang berbeda-beda, dengan kecerdasan yang berbeda-beda, kita bisa menyampaikan materi yang saat itu harus kita sampaikan. Dan yang terakhir, tadi kesulitan lainnya itu mungkin kesulitan dalam anggota tubuh ya, ada yang cacat mungkin atau bagaimana, karena pastinya manusia itu terlahir tidak sempurna semuanya ya Teh ya. Jadi mungkin itu tadi 3 jenis-jenis kesulitan belajar. Setelah itu Teh, kita pasti nanti saat proses pembelajaran itu ada ciri-cirinya ya Teh. Pasti peserta didik ini mempunyai ciri-ciri seperti ini. Nah, kira-kira dia mengalami kesulitan belajar apa? Tentunya kesulitan belajar itu ada ciri-cirinya. Kira-kira ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar itu bagaimana sehingga kita sebagai pendidik nantinya bisa mengidentifikasi para peserta didik kita. Jadi peserta didik yang lamban belajar dan berprestasi rendah itu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam hal pengetahuan yang sudah diberikan waktu yang ditentukan. Seperti itu. Ciri-ciri umum peserta didik yang lamban belajar dapat dilihat dari pengamatan fisik, pengamatan mental, intelektual, sosial, ekonomi, kepribadian, dan proses-proses belajar yang dialaminya di sekolah maupun di rumah. Yang seperti itu. Lalu ciri-ciri peserta didik yang lamban belajar diantaranya ada banyak, seperti derajat aktivitasnya rendah, terus mengalami kebingungan atau kekacauan saat melaksanakan pembelajaran, tidak suka menulis dan membaca, tidak sanggup mengikuti pelajaran yang bersifat ganda, sulit berbaur dengan teman di sekitarnya, juga sulit beradaptasi dengan hal-hal yang baru, seperti itu. Wah, jadi sangat banyak sekali ya tentunya teman-teman ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Walaupun sangat banyak, tentunya kita sebagai pendidik nantinya harus sudah bisa mengidentifikasi ketika berhadapan langsung dengan peserta didik. Jadi kita sudah tahu bahwa peserta didik tersebut mengalami kesulitan belajar. Kita tadi sudah membahas ya tentang pengertiannya apa, jenis-jenisnya, ciri-cirinya. Lalu sekarang faktor penyebab. Karena menurut saya segala sesuatu itu pasti ada penyebabnya ya, pasti. Kenapa peserta didik tersebut bisa mengalami kesulitan belajar, pasti ada penyebabnya. Entah itu penyebab yang datangnya dari diri sendiri ataupun dari luar. Kira-kira apa saja sih Teh bisa dijelaskan faktor penyebab yang menyebabkan peserta didik itu mengalami kesulitan belajar? Faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar pada peserta didik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal yang bersifat fisik, yaitu karena sakit maupun cacat. Lalu yang bersifat psiko, yaitu faktor intelijensi, bakat, minat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang terdiri dari pertama
faktor keluarga. Mungkin dari keluarga itu bisa dilihat dari cara mendidiknya, hubungan dari orang tua dengan anaknya, suasana di rumah, apakah itu harmonis atau kurang berkomunikasi antara satu sama lain, serta keadaan ekonomi keluarga. Selanjutnya faktor dari sekolah. Faktor guru-guru nih, karena mungkin ada guru yang tidak berkualitas, lalu guru-guru yang kurang berkecakapan dan mempunyai hubungan yang kurang baik dengan peserta didiknya. Kemudian faktor alat, karena jika ada alat yang ada pembelajaran yang bersifat praktikum lalu tidak ada alat, itu pasti akan sulit ya Teh? Sulit dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya faktor dari gedung atau sekolah. Pada umumnya ruang kelas pada umumnya yang mungkin kurang nyaman. Sarana dan prasarana ya Teh ya berarti gitu. masuknya. Kemudian faktor kurikulum dan faktor waktu sekolah dan disiplin yang kurang. Kemudian yang terakhir faktor media massa dan lingkungan sekolah, baik tempat bergaul, lingkungan tetangga maupun aktivitas dalam masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan sebab-sebab kesulitan belajar itu dapat berupa sebab-sebab individual maupun sebab-sebab yang kompleks. Mungkin seperti itu. Wah, Masya Allah. Jadi mungkin faktornya itu bisa dari diri sendiri, individu, ataupun dari luar ya Teh. Dari luar bisa bersifat kompleks, entah itu dari keluarga, dari sekolah, faktor lingkungan, sangat banyak ya. Baik Teh Sabila, mungkin perbincangan kita pada kesempatan kali ini sampai sini dulu. Nanti saya panggil kembali. Sekarang teman tadi dengan Teh Sabila kita sudah membahas mengenai pengertian ya Teh, pengertian diagnosa kesulitan belajar, mengenai jenis-jenis kesulitan belajar itu apa saja, lalu setelah itu ciri-cirinya dan juga faktor penyebabnya. Karena kita sebagai pendidik tentunya saat nanti terjun ke lapangan menghadapi peserta didik sudah harus bisa mengidentifikasi, sudah harus bisa menemukan faktor penyebab timbulnya masalah, sudah harus bisa menemukan solusi dari permasalahan itu tersebut apa. Maka di sini kami akan melanjutkan lagi mengenai tadi pembahasan dari Teh Sabila, pengertian sudah, jenis-jenis, ciri dan faktor. Nah, sekarang bersama saya sudah ada pemateri kedua kita, Kang Hisyam Mutashim. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa aja, Kang? Yang besarnya, tema besarnya kita akan membahas apa kira-kira? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa berbincang dan juga terima kasih sebelumnya kepada Teh Kisti yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sharing ilmu ya. Nah, baik, insya Allah saya akan menjelaskan terkait alternatif dalam kesulitan belajar. Nah, yang mana alternatif ini adalah usaha untuk memecahkan masalahnya ya, memecahkan masalah dalam kesulitan belajar. Nah, adapun untuk alternatif dalam memecahkan kesulitan belajar ini kurang lebih ada 5. Jadi yang pertama adalah observasi kelas. Nah, setelah tadi kan dijelaskan oleh pemateri sebelumnya bahwasanya kadang ada sebab-sebab. Ya, ada faktor penyebab ya. Faktor penyebab bahwa peserta didik tersebut kesulitan dalam belajar. Nah, maka salah satu alternatif yang pertama adalah observasi kelas. Apa itu observasi kelas? Yakni kita atau taruhlah misalkannya seperti guru mengecek kembali kelas, apakah ruangan kelas itu nyaman, kondusif atau tidak, apakah tenang atau tidak, bersih atau tidak. Karena
mungkin terasa juga oleh kita kalau misalkan ruangan kelas yang bersih, tenang, nyaman, maka juga dalam pembelajaran itu mempengaruhi ya, lebih asik, lebih termotivasi, lebih semangat dan lebih juga semangat, ya gitu Kang kan. belajarnya. Nah, jadi kita juga bisa dilihat dari segi kenyamanan, tata ruangnya misalkan dilihatnya tuh enak gitu ya. Nah, akan tetapi bukan hanya pada kelas itu saja, tapi juga kita harus memperhatikan lokasi kelas itu, apakah di luarnya itu ada kebisingan-kebisingan yang dapat mengganggu atau tidak. Karena terkadang kalaupun misalkan ruangan kelasnya nyaman, kondusif, tapi kalau di luar taruhlah ada suara-suara yang tidak jelas, mengganggu maka konsentrasi, itu mengganggu konsentrasi. Ketika kita akan taruhlah misalkan peserta didik konsentrasi kepada guru, akan tetapi di luar itu banyak kebisingan, itu kan pasti mempengaruhi. Terlebih kalau misalkan anak peserta didiknya SD, SD kan taruhlah misalkan di luar ada gonggongan anjing atau misalkan ada orang yang bermain sepak bola pun itu kan fokusnya langsung lihat tertarik gitu, ada apa di luar. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan alat indera. Itu juga penting ternyata ya Kang. Ini dan bahkan ini juga terkadang hal yang sering dilupakan oleh kebanyakan guru. Mengapa demikian? Jadi guru itu harusnya mengetahui bagaimana kondisi kesehatan siswanya, peserta didik. Seperti tadi yang telah dijelaskan, karena termasuk kepada nah, lalu yang kedua adalah pemeriksaan alat indera. Ternyata ini juga penting ya, sangat penting. Nah, dan harus diketahui oleh guru pendidik gitu. Mengapa ini penting? Karena ini juga nanti berpengaruh kepada proses pembelajaran gitu. Maka dari itu terlebih gitu ya, khususnya pihak sekolah itu mengadakan pemeriksaan minimalnya sebulan sekali, atau misalnya minimal banget lah 1 semester sekali gitu. Karena sangat jarang sekali sangat jarang kan. Terlebih kalau misalkan di SD atau di sekolah-sekolah yang umum yang misalkan mohon maaf dari segi pembiayaan itu mungkin minim gitu ya, dan jarang pemeriksaan seperti ini. Nah, mengapa hal ini harus dilakukan? Supaya nanti guru itu mengetahui apakah di dalam peserta didik yang diajarnya itu ada orang yang mempunyai gangguan dalam alat inderanya atau tidak. Nanti takutnya ketika ada orang ataupun peserta didik yang dia melihatannya minus terulah ya, lalu ternyata karena guru tidak mengetahui disimpannya di belakang. Otomatis kan yang pertama bisa jadi faktor kesulitan belajarannya itu bukan karena dia tidak bisa dengan cepat berpikir atau juga gurunya kurang lihai dalam pembelajaran, tapi bisa jadi karena jarak yang jauh sehingga kesulitan menangkapnya. Ini yang disampaikan oleh guru itu seperti apa. Nah, ini juga harus diketahui oleh guru supaya nanti menata kelasnya juga bisa berdasarkan dengan alat indera. Terlebih juga nanti bisa hal ini kan disinggung juga dalam sistem belajar mengajar gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah teknik main peran. Nah, teknik main peran ini biasanya guru langsung terjun ke rumah siswanya. Semacam home visit ya kalau sekarang home visit. Home visit gitu ya. Nah, mengecek jadi pada kondisi di keluarganya, lalu juga guru bisa langsung melihat bagaimana interaksi anak, meneliti anak itu perkembangannya seperti apa di rumahnya. Bagaimana. Nah, karena bisa jadi juga peserta didik yang di sekolahnya pendiam ternyata di rumahnya aktif gitu Kang. Karena ini juga sering ditemukan antara di sekolah dan di rumah itu berbanding terbalik. Ya, berbanding terbalik, dan saya juga pernah mengalami hal ini sehingga berdasarkan pengalaman gitu ya. Karena ada ketika anak sesuatu di sekolahnya, lalu ketika memanggil orang tuanya malah berbalik menanyakan, loh kok gini anak saya, padahal di rumah seperti itu gitu ya. Nah, jadi berbeda gitu ya. Nah, lalu juga bisa sekalian untuk mewawancara keluarganya, baik itu hal tentang perekonomian, kondisi rumah, sosial, dan juga yang lainnya. Terlebih kalau pada sisi pada anak itu memperhatikan juga bagaimana kaitan anak dengan lingkungan sekitarnya. Sebagaimana yang kita tahu kan, lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi terhadap anak, gitu ya. Otomatis kalau misalkan bisa jadi anak itu sebenarnya
tidak mengalami kesulitan belajar, tetapi karena pergaulan sosial ya. Jadi dia terkontaminasi lingkungan pertemanannya gitu terpengaruhi gitu ya dengan lingkungan pertemanan, persahabatan yang lainnya. Seperti mungkin kita pernah diajarkan ya, ada mahfuzat yang mengatakan as-sahabatu tasriku tabi'ata. Persahabatan itu ataupun pertemanan mencuri tabiat, mencuri kebiasaan. Nah, maka dari itu salah satu alternatifnya itu dengan seperti tadi, menanyakan, memperhatikan supaya kita mengetahui, sebagai guru mengetahui gitu. Lalu yang keempat adanya yaitu tes kecakapan IQ. Tes IQ. Tes IQ kalau ini mungkin lebih sering didengar gitu ya. Dan bahkan di beberapa sebagian sekolah pun sekarang kan terlebih kalau misalkan jenjang SMP ataupun SMA kan itu sudah banyak pasti. Ketika masuk itu dites IQ dulu. Nah, menjadi syarat syarat bisa masuk ke sekolah tersebut mungkin. Kadang kan seperti dalam tes akhirnya kan ada tes psikotes dan juga berdasarkan apakah hasil psikotesnya bagaimana apakah bisa dan juga menjadi penentu kan apakah diterima atau tidak. Nah, lalu yang kelima, yang ini adalah penyusun program perbaikan. Itu kira-kira seperti apa, Kang? Nah, menyusun program perbaikan ini adalah ada kaitannya dengan apa yang tadi dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, tes Sabila ya, yang mana ini juga berkaitan dalam proses pembelajarannya itu. Yang pertama di sini ditekankan adalah yang harus diperbaiki penyusunan program perbaikan ini, titik utamanya itu adalah pada guru. Yang mana guru itu harus menjadi konservator, transmitor gitu ya. Karena ada yang mengatakan guru itu digugu dan ditiru. Jadi kalau ingin peserta didiknya berhasil, kita sukseskan dulu gurunya. Nah itu, jadi dari guru. Nah lalu selanjutnya juga dapat dengan membenahi alat peraga ataupun alat-alat yang memang menunjang pada proses pembelajaran. Seperti kita ketahui, kalau misalkan alat-alat yang dipakai dalam penunjang proses pembelajaran itu sempurna lah ya, boleh dibilang lengkap, maka bisa jadi itu menjadikan mudah dalam belajar dan juga nanti juga terkait bagaimana seperti tadi bagaimana guru dalam menyampaikan pembelajarannya. Karena seperti tadi jangankan usia SD ataupun SMP gitu, kita saja kan terkadang ketika misalkan pembelajaran alat-alatnya itu kurang gitu ya, tidak memadai kan, serasa ya sudah gitu ya, motivasi yang tadinya tinggi seolah-olah menurun. Nah, tetapi kalau misalkan alat-alat itu sempurna, komplit gitu ya, maka itu bisa menjadikan motivasi juga dalam pembelajaran. Nah itu terkait yang tadi alternatif ya. Sekarang mungkin setelah kita mengetahui alternatif, karena bisa juga alternatif ini sebagai antisipasi supaya tidak terlalu, walaupun tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin tidak ada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, karena pasti di setiap pembelajaran itu, di setiap sekolah itu selalu ada saja peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Tetapi mudah-mudahan dengan disampaikannya tadi alternatif bisa mengantisipasi, jadi tidak terlalu banyak gitu, hanya beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Lalu setelah itu mungkin ada prosedurnya atau teknik diagnosa kesulitan belajar itu seperti apa, Kang? Ya, adapun prosedur ataupun teknik diagnosa kesulitan belajar, yang mana diagnosa ini adalah merupakan suatu prosedur untuk memecahkan kesulitan dalam belajar, yang mana dalam hal ini juga nanti dibahas langkah-langkah dan juga secara teratur ya. Nah, secara teratur dan sistematis. Nah, adapun beberapa langkah prosedur dan teknik pelaksanaan diagnosis kesulitan belajar ini adalah, yang pertama adalah identifikasi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Ya, mengidentifikasi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Nah, di antaranya langkah-langkahnya adalah yang pertama, menandai peserta didik dalam suatu kelas ataupun kelompok. Ditandai dulu ya, yang kira-kira. Kira-kira misalkan mengalami kesulitan belajar yang mana nih. Nah, baik itu dalam lingkup langsung kelas ataupun kita melihat dalam lingkupan kelompok. Nah,
yakni baik secara umum ataupun secara khusus. Nah, lalu yang kedua yakni teknik yang dapat ditempuh diantaranya yaitu meneliti nilai tujuan. Lalu yang selanjutnya adalah menganalisis hasil ujian dan juga melihat tipe kesalahan yang diperbuat ataupun kesalahan dalam menjawab siswa tersebut. Ya, jadi kalau misalkan sekarang taruhlah guru tersebut sedang memeriksa hasil nilai-nilai hasil ujian, maka jangan hanya sekedar memeriksa benar salah, nilai, benar salah, ya sudah. Tapi tidak seperti itu. Terlebih kalau misalkan ada anak peserta didik yang dia mengalami kesulitan belajar, seperti tadi sudah ditandai. Nah, lalu ketika ujian, kita lihat si anak didik tersebut yang mengalami kesulitan belajar, itu tipe-tipe kesalahannya itu pada soal yang seperti apa. Jadi bisa diidentifikasi dari hasil ujian tersebut. Bisa diketahui, misalkan dia tuh salahnya tuh dari materi yang ini, lalu kebanyakan dari pembahasan yang ini, atau misalkan dari pelajaran yang ini yang banyak salahnya, sehingga pada saat itu kan kita ketahui, oh ternyata ini nih yang kesulitannya tuh di sini. Maka dari itu kita bisa carikan tadi seperti solusi ataupun alternatif untuk meminimalisir kesulitan belajar tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah yang selanjutnya gitu ya, yakni observasi pada peserta didik dalam proses belajar mengajar. Nah, ini juga menjadi hal penting bagi guru, yang mana guru itu sebenarnya tugasnya itu bukan hanya sekedar mengajar, menyampaikan materi saja lalu lepas tanggung jawab, enggak juga ya. Jadi ketika dalam menyampaikan materi, guru juga itu harus memperhatikan dalam sistem pembelajaran itu anak dalam kegiatan belajarnya, apakah dia aktif atau tidak, lalu dia fokus atau tidak, lalu dia mengikuti pembelajaran sampai akhir atau tidak, dan juga yang lainnya, supaya tiap masing-masing peserta didik itu bisa terlihat. Terlebih peserta didik yang memang kita sudah tandai, oh dia tuh mengalami kesulitan belajar. Ya. Lalu selanjutnya adalah memeriksa buku catatan pribadi yang ada pada petugas bimbingan. Nah, mungkin nanti juga ini berkaitan dengan guru BK-nya. Dilihat kalau misalkan dari catatan guru BK, anak ini tuh seperti apa. Ya, ditakutkannya jadi supaya ada kesamaan gitu ya antara kita sebagai guru di dalam kelas dan juga catatan pembimbingnya bagaimana. Nah, selanjutnya yakni melaksanakan sosiometris untuk melihat hubungan sosial psikologis yang terdapat pada para peserta didik. Jadi melihat hubungan sosiologis antara peserta didik, apakah mereka bagus atau tidak sosialnya gitu. Nah, lalu juga ada beberapa cara untuk supaya observasi ini dapat mendeteksi kasus kesulitan belajarnya. Nah, ini yang pertama, kita bisa dengan melakukan seperti bukan tes ya, meneliti mungkin ya. Nah, yakni melihat ataupun mencoba ya, anak-anak tuh diberikan tugas. Nah, lalu kita coba catat anak-anak tuh lambat dalam menyelesaikannya, cepat atau lambatnya dalam menyelesaikan suatu durasinya tugas. Durasinya ya, dilihat apakah dia ketika kita oleh guru diberikan tugas, apakah cepat penyelesaiannya ataupun lambat. Lalu selanjutnya adalah ketekunan atau presensi dalam mengikuti pembelajaran. Yang ini juga nanti berkaitan juga dengan kehadiran, lalu sakitnya berapa kali, alfanya berapa kali, ini juga berpengaruh gitu. Lalu selanjutnya adalah partisipasi dan kontribusi dalam pemecahan masalah atau mengerjakan tugas kelompok. Nah, biasanya kan terkadang dalam pembelajaran kita dalam metode pembelajarannya gitu ya, ada yang diperkelompokkan. Nah, individu atau kelompok. Nah, terlebih kepada ketika dikelompokkan, maka kita bisa juga meneliti, melihat keaktifan peserta didik dalam kelompoknya. Apakah dia aktif atau pasif gitu ya, atau dia hanya menunggu hasil saja gitu ya. Nah, itu juga dilihat. Nah, supaya kita mengetahui, oh ternyata dia gitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah kemampuan kerjasama ataupun penyelesaian sosialnya, yakni apakah dia itu disenangi oleh teman-temannya atau tidak. Lalu ketika pemilihan kelompok, apakah dia dipilih oleh teman-temannya atau tidak. Nah, itu. Lalu yang kedua, jadi tadi yang pertama
lumayan banyak runtunannya ya. Nah, sekarang yang kedua adalah penggunaan catatan waktu belajar efektif. Yakni yang mana biasanya taruhlah misalkan dalam satu pekan, satu pertemuan. Satu pertemuan, taruhlah misalkan 40 sampai 50 menit. Nah, ketika misalkan dalam sistem dalam pembelajaran, nah kita juga mencatat waktu selesainya setiap murid, atau misalkan bukan setiap murid juga kita mungkin bisa memperhatikan ya siapa saja yang murid yang dia tuh selesainya tuh cepat ya awal waktu, atau juga siapa yang memang pas-pasan dengan waktunya, atau juga yang dia tuh lambat, waktu sudah habis tapi dia masih mengusak gitunya, masih berupaya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, itu yang kedua. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga, yakni menggunakan catatan kehadiran. Seperti tadi ya, sudah disinggung dalam poin yang masuk pada poin yang pertama ya, sakit izinnya, alfa atau tidaknya gitu. Ini kenapa ini mempengaruhi? Karena ini juga mempengaruhi nantinya pada kesulitan belajar. Jadi kita juga harus tahu mengapa dia misalkan suatu anak tersebut mengalami kesulitan belajar. Kita coba lihat dari sisi absensinya. Oh, ternyata dia banyak tidak masuk, atau misalkan dia banyak sakitnya sehingga dia tertinggal pelajaran dan juga dan yang lainnya gitu ya. Maka dari itu ketika kita mengetahui, maka dari itu kita bisa mengetahui bagaimana caranya pemecahan solusinya. Karena jangan sampai gini, terkadang yang kita lihat itu adalah ini kesulitan belajar, dan jangan juga sampai guru itu terlalu cepat menyimpulkan, menjudgment bahwa kamu bodoh ataupun yang lainnya. Tidak juga seperti itu kan, harus melihat faktor lainnya yang menyebabkan. Faktor lain gitu, bisa jadi karena memang dia seperti tadi banyak tidak masuknya sehingga ketertinggalan pelajaran, atau juga karena dia tidak merasa tidak nyaman di kelasnya ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, lalu yang keempat, yakni adalah penggunaan catatan partisipasi, yakni adalah bagaimana ini lebih titik beratkan kepada komunikasi anak ya, komunikasi anak dan juga interaksi di dalam kelasnya. Biasanya kalau misalkan seorang guru nih ada yang memberikan dalam pembelajaran itu memberikan seperti pemecahan solusi, memberikan suatu masalah kepada anak, lalu peserta didik itu disuruh untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, maka juga di sana kita bisa melihat siapa saja yang dia aktif dan juga siapa saja yang dia pasif, hanya menunggu hasil dari penundingan teman-temannya saja. Hasil diskusi tanpa dia berperan aktif dalam diskusi tersebut gitu. Nah, lalu selanjutnya yang kelima yakni penggunaan catatan bagan sosiometri. Yakni dalam bidang tertentu juga dibutuhkan kerjasama antara peserta didik dalam kelompoknya. Yakni apakah ketika pengelompokan dia itu aktif atau tidak dalam kelompok, lalu juga apakah dia itu dipilih oleh orang lain untuk menjadi bagian dari kelompoknya atau tidak, atau juga dia disenangi oleh temannya atau tidak. Nah, itu juga mesti kita ketahui supaya kita bisa mencari jalan pemecahan ini gitu ya. Jadi mengetahui prosedur-prosedurnya seperti ini, dan juga nanti setelah mengetahui, ternyata kita tinggal dapat mengaplikasinya supaya dapat memecahkan permasalahan sehingga siswa tersebut bisa terlepas dari kesulitan belajarnya. Masya Allah. Karena ditakutkannya nanti kalau misalkan guru tidak mengetahui hal ini, maka jelas nanti akan kesulitan terus memecahkan, aja kesulitan gitu. Anak dia kesulitan, guru juga kesulitan memecahkan masalah kesulitan belajar siswa. Nah itu kan, jadi sama-sama sulit. Apalagi kalau misalkan sama gurunya cuek kan, itu juga yang kasihan adalah peserta didik. Ditakutkannya seperti tadi, peserta didik itu sebenarnya punya potensi yang tinggi, tapi dikarenakan mungkin beberapa hal menjadi dia tidak semangat dalam belajar, lalu gurunya pun tidak mengerti apa yang dia rasakan, otomatis kan ada terjadinya miskomunikasi sehingga murid yang tadi kesulitan tetap kesulitan, dan guru juga tetap merasa bahwa murid ini kesulitan dalam belajar gitu ya. Nah, itu mungkin. Masya Allah, terima kasih Kang Hisham, materi yang sangat luar biasa ya teman-teman. Mungkin sudah didapat dari pemateri yang kedua. Nanti mungkin saya akan panggil lagi pemateri pertama dan kedua.
Sekarang nah, tadi bersama Kang Hisham kita sudah membahas mengenai alternatif supaya apa? Supaya kita sebagai pendidik bisa meminimalisir terjadinya kesulitan belajar. Kalaupun misalkan tidak ada kesulitan belajar dalam sebuah kelas, tetapi setidaknya dengan kita mengetahui alternatif tersebut, kita bisa meminimalisir terjadinya kesulitan belajar. Dan tadi ada teknik dan prosedur pelaksanaan ketika kita sudah menemukan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, kita harus bagaimana? Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri kedua. Salah satunya kita pertama bisa menandai peserta didik tersebut, ditandai terlebih dahulu oleh kita. Setelah itu kita bisa mengecek peserta didik tersebut, entah itu dari hasil ujiannya, entah itu dari buku catatannya, entah itu dari keaktifan di kelas atau yang seperti itu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pemateri ketiga yang sama tidak kalah hebat dari pemateri pertama dan kedua. Di samping saya sudah ada Teh Tri Indah. Di sini dia akan melanjutkan perbincangan kita pada kali ini yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama dan kedua. Baik Teh, tadi kita sudah membahas ya mengenai pengertiannya, jenis-jenis, ciri-ciri, faktor, alternatif, teknik prosedurnya. Nah, lalu sekarang apa sih melokalisasi letak kesulitan? Nah, melokalisasi itu membatasi bagaimana sehingga kita bisa membatasi tidak terlalu banyak anak yang mengalami kesulitan belajar. Nah, bagaimana sih Teh caranya? Baik Teh, setelah kita menemukan peserta didik yang diduga mengalami kesulitan belajar ya, maka persoalan selanjutnya yang perlu kita telaah atau selidiki yaitu pada mata pelajaran manakah kesulitan itu terjadi. Oh iya, entah itu misalkan matematika ya, dia kesulitan matematika ataupun Indonesia gitu ya. Nah, untuk itu maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui letak kesulitan itu. Caranya yaitu dengan membandingkan nilai peserta individu peserta didik gitu Teh. Membandingkan nilainya ya, antara nilainya peserta didik A dan peserta didik B mungkin kayak gitu. Iya. Kemudian yaitu pada kawasan tujuan belajar dan bahagian ruang lingkup manakah letak kesulitan itu terjadi. Nah, itu dapat dilakukan dengan cara menganalisis yaitu dengan dari jawaban hasil ujian dia mungkin dari ya, hasil dianalisis soal pelajaran peserta didik. Nah, dari jawaban itu kita dapat mengetahui letak kesulitan belajar. Kemudian yaitu dalam segi kesulitan belajar manakah kesulitan itu terjadi. Nah, analisis ini maksudnya yaitu pada catatan proses belajar. Maksudnya yaitu ketika peserta didik menyelesaikan tugas-tugas, kemudian soal-soal pada saat proses belajar, kemudian kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik pada saat belajar, kemudian yang terakhir yaitu penyesuaian diri dengan teman-temannya, apakah dia sosialnya bagus dengan temannya ataukah cenderung dia introvert gitu ya, senang menyendiri. Iya Teh, seperti itu. Lalu bagaimana Teh langkah-langkah selanjutnya? Langkah-langkah selanjutnya yaitu setelah kita menyelidiki atau menelaah atau mengetahui letak kesulitan peserta didik serta jenis, sifat dan faktor-faktor yang menyebabkannya, maka setelah itu kita dapat memperkirakan hal-hal apa saja yang perlu solusi mungkin ya. Solusi seperti itu. Solusi peserta didik supaya terlepas dari kesulitan belajar gitu ya. Ya. Lalu bagaimana lagi Teh? Penetapan mungkin setelah kita tahu ya sudah dapat solusi, harus diaplikasikan tentunya, harus ditetapkan. Nah, solusi untuk anak ini karena dia mengalami kesulitan belajar, kita sudah mempunyai solusi. Nah, bagaimana
pengaplikasiannya, penetapannya? Nah, jadi gini teh, yaitu perkiraan, jadi kemungkinan bantuan seperti apakah peserta didik tersebut masih mungkin bisa ditolong untuk mengatasi kesulitannya atau tidak. Kan tadi telah diselidiki, ditelaah apakah peserta didik tersebut masih bisa atau mungkin ditolong untuk diberi bantuan. Nah, setelah mengetahui apakah peserta didik tersebut bisa ditolong atau tidak, nah langkah selanjutnya yaitu dengan cara-cara atau langkah-langkah yang ditempuh gitu, yang bisa ditempuh setelah kita mengetahui peserta didik tersebut. Seperti itu. Langkah-langkahnya apa saja itu teh? Langkah-langkahnya seperti memberikan pengajaran remedial atau rangkuman-rangkuman seperti itu teh. Misalkan peserta didik tersebut mengalami kesulitannya di pelajaran matematika, jadi kita sudah tahu solusinya bisa memberikan remedial ataupun rangkuman-rangkuman materi dengan memberikan pengajaran yang dia mengalami kesulitan, seperti itu mungkin ya? Iya teh, seperti itu. Lalu tindak lanjut dari kesulitan belajar, misalkan sudah peserta didik ini sudah ditolong nih, kita sudah menemukan solusinya, tapi tetap saja sulit gitu. Tindak lanjutnya itu seperti apa tindak lanjut untuk peserta didiknya? Nah, ketika seorang guru tidak bisa setelah diberi bantuan gitu ditindaklanjuti masih tidak bisa ditolong atau diberi bantu, tahap selanjutnya itu tindak lanjut ya teh. Tindak lanjut di sini maksudnya adalah action, yaitu kegiatan memberikan bantuan, bimbingan, arahan atau pengajaran yang paling tepat kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar. Cara-caranya yaitu seperti memberikan pengajaran remedial dan rangkuman seperti itu teh. Kemudian yaitu membagi tugas dan peranan kepada orang-orang tertentu dalam memberikan bantuan pada peserta didik. Misalnya kalau di sekolah tentunya berarti guru ya teh ya. Iya. Ya kalau di rumah berarti orang tua, keluarga atau orang tua seperti itu teh. Kemudian senantiasa mencek dan recheck apakah peserta didik tersebut mengalami kemajuan setelah diberikan bantuan seperti itu teh. Kemudian yang terakhir yaitu mentransfer atau mengirim peserta didik yang menurut perkiraan tidak bisa ditangani oleh guru, yaitu kepada lembaga lain seperti psikolog, psikiater, lembaga bimbingan, lembaga psikologi dan sebagainya seperti itu teh. Jadi kepada ahlinya ya. Iya, kepada ketika ahlinya. Sudah kita carikan solusi, lalu kita tindak lanjut. Kita kalau dalam pembelajaran itu kita evaluasi apakah peserta didik tersebut ada kemajuan ataukah masih gitu-gitu aja. Iya, kalau misalkan masih tetap mengalami kesulitan, maka mungkin tahap selanjutnya mengirimkan kepada ahlinya yaitu psikolog, psikiater yang seperti itu ya teh. Iya teh. Ada lagi teh? Mungkin sudah? Segitu aja teh. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman itu tadi sudah kita bahas mengenai diagnosa kesulitan belajar. Selanjutnya saya akan panggil pemateri pertama dan kedua untuk bergabung bersama kami kembali. Nah, kesimpulan yang dapat saya sajikan mengenai tadi diagnosa kesulitan belajar. Pertama tadi diagnosa kesulitan belajar itu adalah usaha meneliti, usaha kita sebagai pendidik meneliti, menemukan penyebab timbulnya masalah, mencarikan solusi untuk peserta didik. Lalu tadi jenis-jenisnya ada kesulitan dalam berbahasa, dalam akademik atau kesulitan lainnya. Ciri-ciri umumnya itu bisa kita amati dari perkembangan fisik, dari perkembangan sosialnya bagaimana, dan faktor penyebabnya itu sudah pasti individual dan internal dan eksternal, entah itu dari diri peserta didik itu sendiri ataukah dari luar, dari sekolah, keluarga atau yang lainnya. Lalu tadi ada alternatif. Nah, ini salah satu cara
untuk meminimalisir terjadinya kesulitan belajar tadi bisa dengan observasi kelas, pengecekan alat indera apakah anak tersebut matanya minus atau gimana, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan keadaan di kelasnya itu. Lalu tadi ada beberapa teknik ya, prosedur pelaksanaan kesulitan belajar. Salah satunya itu dengan menandai terlebih dahulu. Nah, ini harus ditandai dulu, peserta didiknya ditandai oleh kita, peserta didik si A, sehingga lalu kita nanti bisa lihat dari hasil ujiannya, dari buku catatannya, dari lingkup pertemanannya seperti apa. Setelah itu tadi ada pelaksanaannya ya, pastinya penetapan kesulitan belajar setelah kita mengetahui nih anak ini mengalami kesulitan belajar. Nah, bisa kita carikan beberapa solusi sehingga peserta didik tersebut bisa keluar dari masalah kesulitan belajar tersebut. Dan jangan lupa kita harus tindak lanjuti, kita harus evaluasi apakah dengan bantuan yang kita berikan kepada peserta didik tersebut dapat menolong, ada kemajuan ataukah tidak ada kemajuan. Kalaupun nantinya tidak ada kemajuan, maka kita serahkan kepada ahlinya, yaitu seperti psikolog, psikiater, kita serahkan kepada ahlinya. Mungkin itu saja ya teman-teman, serangkaian materi yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan tentunya bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya bagi kami juga yang menyampaikan ya. Kita juga dengan adanya presentasi ini jadi membaca kita jadi tahu pembekalan kita untuk menjadi pendidik nantinya. Dari teman-teman ada yang ingin disampaikan kembali mungkin? Cukup ya. Alhamdulillah, sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata yang kurang baku gitu ya, atau kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Kami tutup saja dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.